9 sampai yang ke-12. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu janganlah teratur kepada batu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah dalam cinta, sebab dalam cinta Tuhan hadir. Bersama kita nyanyikan 1, 2, 3 untuk gaya cinta kasih Tuhan. Jemaat masih bersukacita karena merasakan cinta dan kehadiran. Maka mengawali tahun dengan bersama memupuk cinta, menghayati cinta, demikian pula menebar cinta. Kami siap terima firman-Mu, bersabdalah dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Khotbah 3 ayat 1 sampai 13.
Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untuk pekerjaan yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan yang kedua yang dari Mazmur 8. Manusia hendak sebagai makhluk bumi. Untuk pemimpin ritual berlaku. Ini Mazmur 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit menyanyikan, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak lemah telah meletakkan dasar kekuatan karena lawan untuk membungkamkan musuh dan penunda. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tetapkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan berkat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan. Segala-galanya telah engkau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu seluruh bumi. Bacaan kedua terambil dari kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai yang ke-6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan
dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir." Demikianlah sabda firman Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Demikian, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau belanja dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Shalom teman-teman yang terkasih. Selamat pagi. Mau menaikkan volume, master volume. Iya. Teman-teman di atas semalam saya melihat jangan diubah settingannya. Benar-benar gak diubah sampai benar gak ada suaranya. Salah saya. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita menghayati satu tema, memasuki tahun yang baru, hari yang baru, sukacita yang baru. Kita merenungkan di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta kita menyadari bahwa Allah hadir. Allah menyertai kehidupan kita, baik secara pribadi ataupun dalam kehidupan keluarga. Demikian pula dalam sebuah komunitas. Kita percaya dengan kehadiran Allah, cinta kasih yang kita pelihara akan semakin berlimpah. Banyak orang kemudian membuat sebuah harapan, resolusi di tahun yang baru, berupaya untuk menata segala sesuatu yang kemarin sebagai pembelajaran dalam hidup dan saat ini menjadi sebuah rencana, doa dan harapan. Jadi mungkin kalendernya baru, atau beberapa kemarin ada yang menanyakan nopo kalendernya. Nah, terus mau belum sampai ke tangan Bapak Ibu semua. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa sekalipun kalender kita masih lama, mungkin kalender kita belum merasakan yang baru, biarlah suasana hati dan cinta kita sudah diperbaharui. Biarlah kehidupan kita disemangati dengan berbagai macam hal yang nantinya akan semakin dilipat gandakan di tahun yang ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat kepada satu benang merah yang kuat, di mana Tuhan hadir ketika cinta dihidupi. Bahwa kita sadar bahwa Allah ada di tengah kita ketika benih cinta, bibit cinta, getaran cinta itu ada di dalam kehidupan kita. Demikian pula sebaliknya, jika tanpa cinta, maka kehadiran Allah juga tidak dirasakan. Demikian pula kita akan semakin jauh dari Tuhan. Bacaan pertama mengajak kita untuk melihat dan memandang bahwa Tuhan hadir dalam setiap waktu. Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan. Sekalipun masa datang silih berganti, sekalipun tahun tiba-tiba sudah tahun 2026, tetapi cinta kasih Allah adalah cinta yang abadi. Penyertaan dan kesetiaannya senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Maka ada suatu ketikan yang biasanya kita pakai sebagai pegangan. Untuk segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya, bahkan akan indah pada waktunya. Maka pengkhotbah mengajak kita untuk melihat, ketika kita sadar segala sesuatu ada masa, ada waktu, ada musim, segala sesuatu tersedia bagi kita di saat yang tepat, maka kita disadarkan bahwa kehidupan, waktu dan masa kita tidak akan selalu mudah, tidak akan selalu indah, tidak akan selalu menyenangkan. Tetapi ada satu hal yang pasti, bahwa hidup kita selalu berada di tangan kuasa Tuhan. Hidup kita
kita selalu berada dalam pengasihannya, kita selalu dalam tuntunannya, dan itu yang tidak akan terlepas dari kehidupan kita. Tidak ada yang abadi di dunia ini selain cinta kasih Tuhan bagi kita. Maka sekalipun masa kita berbeda, musim kita berbeda, ada waktu di mana kita melewatkan tahun ini dengan tawa, ada pula yang mengalami perpindahan tahun dalam tangis, ada yang sudah lulus dari sekian banyak ujian kehidupan, ada pula yang saat ini soalnya ujiannya bertambah, tingkat kesulitannya bertambah, hasilnya belum terlihat, harapannya belum nampak, janjinya juga belum digenapi. Karena kita menyadari bahwa waktu setiap orang berbeda, masa setiap orang tidak sama, dan seringkali kita pun merasa ingin Tuhan hadir membawa suasana yang selalu menyenangkan, selalu indah, selalu penuh dengan sukacita. Padahal kita saat ini diingatkan firman Tuhan nyata bahwa kehadirannya di seluruh waktu kehidupan kita. Maka lagu yang biasanya dinyanyikan anak-anak sekolah minggu dengan nada sukacita, judulnya apa? Kau 1, 2, 3. Kau 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, apalagi? Kau ada waktu suka, ada waktu susah, apalagi? Kau setia, selalu bersama. Biasanya juga, biasanya ya. Tetapi kita sadar bahwa suasana hati kita tidak selalu sama. Lagu sukacita juga bisa berubah di dalam kehidupan kita dalam keadaan yang menyesuaikan kondisi hati kita. Bahwa sekalipun kita dalam derai air mata, kita bisa memujikan lagu sukacita. Atau sebaliknya, lagu sukacita ketika hati kita dalam kondisi yang berbeda, maka kita tidak bisa menipu dan mengubah suasana hati itu. Maka pengkhotbah mengajak kita untuk kemudian sadar bahwa aku harus jujur di hadapan Tuhan. Dalam musim waktu dan suasana hati, Allah itu ada, Allah itu menyertai kita, dan prosesnya tidak akan secepat kilat. Ketika di detik 23:59 kita masih di tahun 2025, dan tiba-tiba 1 detik kemudian kita berada di tahun 2026. Maka semalam jam 12:04 kami berdoa, jam 12:10 selesai, jam 12:05 saya berbaring, istri saya memberikan komando, jam 12:04 tiba-tiba saya menghilang. Jadi saya masih mendengar istri saya mengatakan jam 12:04 pun itu kata-kata terakhir yang saya dengar. Dan tiba-tiba sudah ada di tahun 2026 instruksinya dilarang menyalakan kembang api. Tetapi itu juga masih terdengar. Jadi saya sadar, oh tahun 2026 sudah ada. Jemaat Tuhan yang terkasih, kehidupan kita secepat itu, waktu yang kita lalui secepat itu, perubahan secepat itu. Tetapi kita sadar bahwa hati kita, kehidupan kita, perasaan kita tidak bisa dirubah dengan secepat kilat. Butuh proses, butuh perjalanan, butuh hikmat, butuh perenungan, butuh
usaha, effortnya, itu anak-anak muda biasanya mengatakan effortnya seperti apa, usahanya seperti apa, perjuangannya, seperti apa seseorang berusaha untuk mengubah kehidupan. Bukankah nilai itu yang dikehendaki Tuhan ada di dalam kehidupan kita? Maka untuk meningkatkan nilai, untuk meningkatkan semangat perjuangan, untuk meningkatkan segala bentuk usaha, effortnya, setiap orang perlu menambahkan porsi cinta, menambahkan kapasitas cinta, setetes demi setetes, sesendok demi sesendok, segayung, seember, bahkan mungkin ada loperan setengki dimasukkan. Tetapi yang sama adalah setiap orang perlu menambahkan cinta. Sebelum ditambahkan, maka setiap orang harus menghargai nilai cinta. Setiap orang harus sadar bahwa nilai cinta itu begitu berharga. Maka Mazmur mengajak kita untuk melihat betapa besar kadar cinta Tuhan kepada manusia. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Nanti kita pujikan ketika pulang. Tetapi kita sadar betapa berharganya cinta kasih Tuhan, betapa berharganya hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan sekalipun kita merasa aku bukan siapa-siapa di tengah dunia yang luas ini, aku hanya setitik kecil, mungkin juga seperti butiran debu, mungkin juga seperti butiran pasir, mungkin hanya seperti setitik cahaya yang tidak terlihat di gelapnya malam. Kita bukan siapa-siapa, tetapi Mazmur mengajak kita untuk melihat aku ternyata berharga. Aku yang bukan siapa-siapa dicintai Tuhan. Aku yang bukan siapa-siapa ditolong oleh Tuhan. Aku yang bukan siapa-siapa senantiasa dilimpahkan cinta Tuhan. Maka ini juga menjadi alasan bagi kita untuk menempatkan cinta dalam kehidupan sesama. Jika Tuhan saja mencintai yang kecil ini, yang hina ini, masakan aku tidak mencintai dan mengasihi mereka? Jika Tuhan memberikan kepada kita cinta yang begitu besar, memberikan kehormatan kita untuk lahir dari orang tua kita, apapun kondisi mereka, keterbatasan mereka, bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak mencintai orang tua kita, bukan menjadi alasan bagi kita untuk menolak orang tua kita, meremehkan orang tua kita, menghina mereka, bahkan mengecewakan mereka. Karena cinta kasih Allah nyata kita rasakan pertama kali melalui orang tua. Bahkan sekalipun ketika kita sadar ada banyak orang yang tertolak dalam kehidupan keluarga, tetapi sesungguhnya tidak mengurangi cinta kasih yang semula diberikan oleh orang tua. Dan kita sadar tanggung jawab anak, kewajiban anak adalah mencintai orang tua. Bakti kita kepada orang tua, menghargai dan menghormati orang tua, juga tentu saja kepada setiap orang tua. Bukankah kita diberikan anugerah dalam kehidupan dengan kehadiran anak-anak kita? Bukankah kita bersyukur? Bukankah ada banyak pasangan yang menantikan kehadiran Tuhan? Dan kita bersyukur jika terhitung di antara keluarga yang dikaruniakan anak cucu yang harus kita kasih dengan segenap hati. Mazmur mengajak kita melihat, jika mata kita memandang sebelah mata kepada sesama, kepada orang tua, anak cucu ataupun pasangan kita, tahun ini ubahlah. Jadikanlah pandangan kita pandangan cinta. Hargailah mereka, hormatilah mereka, rawatlah mereka.
maka sudah selayaknya tahun baru kui, kehidupan baru kui, aku limpahi dengan cinta. Sehingga tentu akan ada banyak hal yang lebih berharga. Mas, bagaimana jika kami tidak bisa? Bagaimana jika kami sudah berjuang dan berusaha? Bagaimana jika cinta kami ditolak? Bagaimana jika kebaikan dan penghormatan kami juga mendapatkan balasan yang tidak menyenangkan? Jika kemudian perawatan kami, perhatian kami diacuhkan, senantiasa dipaidu, senantiasa mendapatkan hal yang boten mengeri, kita disadarkan bahwa cinta selalu mengajak kita untuk memiliki harapan. Pernahkah di antara kita yang pernah ditolak cintanya? Cowok-cowok pernah ditolak cintanya? Terima kasih Ken, kamu temanku. Bahwa perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia. Bahwa sekalipun cinta ditolak di depan ada istri saya, mungkin puluhan kali saya menyatakan cinta, dan jawabannya tetap tidak. Aku mau fokus untuk kuliah. Bahkan sampai dengan ujian skripsi tak tunggu nih. Sampai dengan mertua-mertua saya mana ya? Ya, bapakku galak. Ditunggu nih bapak boy, pulau ibutan wani nyedak. Tetapi bapak pernah berkata, aku wis curiga. Ditunggu nih, rono-rono barang. Neng dudu sapa sawane. Tetapi effort perjuangan cinta tidak akan pernah sia-sia. Segala sesuatu yang tulus, segala sesuatu yang disertai dengan harapan pasti akan membuahkan sesuatu yang manis. Dan saya merasakan manisnya cinta. Dan kebetulan bacaan dua tadi dibaca juga oleh istri saya. Sesungguhnya aku menjadikan segala sesuatu baru. Jika Tuhan menjadikan segala sesuatu yang baru dalam harapan, jangan pernah kita menyimpan sesuatu yang lama. Luka lama, kepahitan lama, keputusasaan yang lama, harapan-harapan yang lama, sesuatu yang mungkin membuat kita kecewa, patah hati, menangis, marah, benci, dan dendam. Sekalipun ada cinta yang belum terbalas, sekalipun ada kegagalan yang belum mencapai keberhasilan, sekalipun masih ada ruang kosong dalam hati yang belum terisi, tetapi janji Tuhan adalah pasti dan kita menghidupinya. Dalam cinta Tuhan senantiasa ada harapan. Selama kita bernafas, selama masih ada waktu pemberian Tuhan, selama waktu masih berganti musim demi musim, pasti selalu ada harapan. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan kalah, jangan kemudian merasa bahwa Tuhan tidak sayang kepadamu, Tuhan tidak berpihak kepadamu. Kita percaya bahwa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan bekerja. Jika Tuhan bekerja, masa kita mau putus asa? Tidak. Tetapi aku akan terus berjuang. Bacaan Injil menjadi perenungan utama dalam kehidupan kita. Mas, tahun baru kok tiba-tiba bacaannya soal penghakiman. Belum saja mulai di tahun yang baru, belum selesai sehari, tetapi bacaannya tentang penghakiman terakhir. Gak apa-apa. Mengajak kita untuk melihat bahwasannya setiap orang benar pasti upahnya adalah sesuatu yang benar. Keadilan Tuhan, penghakiman Tuhan tidak akan pernah salah. Ketika seseorang mencinta, berjuang dalam cinta, lipat ganda cinta, berlimpah cinta, percayalah bahwa hadiah bagi mereka tidak akan pernah salah. Jangan pernah kemudian menekan cinta, menahan cinta, membatasi cinta.
berikanlah itu kepada orang yang tepat. Bahkan jika kemudian kita bertemu dan harus mengasihi orang yang salah, jangan pernah menyesalinya. Tetap cintailah mereka. Jangan sampai kemudian kejahatan di luar sana mengubahkan cinta yang sudah hadir di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kebencian, penolakan, hal-hal kejahatan yang disengaja oleh di luar sana kemudian mempengaruhi cinta kita. Jika tempat kita adalah di sebelah kanan Sang Kristus, Sang Gembala Agung, Hakim yang agung, sudah sepantasnya kita berada di sana. Jika kemarin kita gagal, tergoda untuk marah kepada mereka yang tidak menerima cinta kita, tergoda untuk acuh kepada mereka yang tidak menerima perhatian kita, tergoda untuk membenci mereka yang mengecewakan dan menyakiti kita, tahun ini tidak akan kuberikan kesempatan cobaan-cobaan itu mengalahkan cinta dalam hati. Selamat menghidupi cinta. Memulai tahun ini dengan semangat mencinta. Percayalah dalam kehidupan kita, jika cinta itu kita hidupi, Allah akan hadir dan menyertai kita. Bahkan juga akan mengubahkan segala sesuatu yang mustahil di dalam angan-angan. Selamat menghayati tahun baru. Selamat berjuang dengan semangat yang baru. Raih hasil-hasil yang luar biasa bersama dengan Tuhan, termasuk memperjuangkan cinta. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bagi kita bersama. Mari. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, pada Tuhan yang Ibu, dengan berbagai kesesatan yang tunggal yang berada pada Kristus, pada dalam yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disatukan mati dan dikuburkan berderajat. Pada hari yang akan di surga, Kristus adalah Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya dalam Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan yang hidup dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Doa. Tuhan, Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Allah kami, Engkau bersemayam di surga. Namun kami percaya cinta kasih-Mu nyata di bumi. Kami mengucap syukur karena Engkau menyertai kami hingga saat ini. Tahun yang lama telah kami lewati dengan segala suka dan duka, dan kini kami berdiri di awal tahun dengan sesuatu yang baru, bukan dengan kekuatan kami sendiri, melainkan oleh anugerah. Maka saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan tahun yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami untuk tidak berjalan mendahului Engkau. Ajarlah kami untuk tetap setia mengikuti kehendak. Didiklah hati kami agar tidak hanya mencari berkat, tetapi sesungguhnya lebih dalam lagi kami mencari wajah. Kami berusaha untuk melakukan kehendak. Bentuklah kami dalam kehidupan kami, agar dalam setiap perkataan, keputusan, perbuatan, kasih-Mu nyata melalui kami. Dan bila kelak kami menghadapi hari-hari yang berat, ingatkanlah bahwa Engkau tetap hadir, bahwa Engkau setia menyertai kami, memberikan harapan,
sehingga janjimu kami hidup. Semua akan indah pada waktunya. Izinkan kami memperjuangkan cinta. Izinkan kami berjuang untuk mengasihi orang tua, pasangan, anak cucu kami. Sekalipun mungkin kami menghadapi sesuatu yang berat, sekalipun pergumulan itu tidak mudah, sekalipun perjuangan ini harus memeras peluh tangisan, namun kami percaya bahwa Tuhan memampukan kami. Ajarlah kami agar di dalam kehidupan kami juga mencinta orang-orang di sekitar kami. Jika kami diberikan kelimpahan, ajarlah kami untuk rendah hati dan berbagi. Jika kami berkekurangan, jangan biarkan kami menyalahkan keadaan dan menyalahkan Tuhan, bahkan menempuh jalan yang tidak sesuai dengan kehendak. Kami berdoa agar tahun ini menjadi tahun pertumbuhan iman, kedewasaan rohani, sehingga kami dapat menjadikan kehidupan kami menjadi kesaksian hidup yang memuliakan nama. Berkatilah saudara-saudara kami yang dalam bencana, dalam perjuangan kehidupan, masih dalam kedukaan dan air mata. Lawatlah mereka, hadirlah dalam kehidupan mereka, karena kami yakin dan percaya cinta kasih yang menjadi penghiburan bagi mereka. Kami percaya Tuhan bahwa dalam kasih-Mu kami tidak berjalan sendirian. Pimpinlah langkah kami, kuatkanlah pengharapan kami, dan jadikanlah hidup kami alam damai sejahtera dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan perjalanan kami di tahun yang baru ini. Amin. Kepada Tuhan dengan segenap jiwa melalui persembahan, marilah rasa syukur ini kita satukan dengan kehendak Allah yang berfirman untuk menurut Mazmur 107 ayat 15 dan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. PKJ 145 bawah persembahan. Amin.
berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, kami datang dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu. Kami persembahkan hidup kami, waktu kami, talenta kami, sumber daya kami, apa yang kami punya untuk melayanimu dan memuliakan namamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu yang tak terhingga hingga hari ini. Kami boleh mengucap syukur atas 2025 yang sangat indah bagi kehidupan kami. Bantu kami untuk hidup dengan iman dan penuh ketaatan kepadamu. Ajarkan kami untuk saling mencintai, ajarkan kami untuk saling mengasihi, ajarkan kami untuk saling peduli tentang sesama kami. Ajarkanlah kami untuk saling memahami tentang kehidupan ini, dan kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Pimpin kami, ajarkan kami, gunakan kami untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Bantu kami untuk menjadikan kami garam dan terang dunia bagi sekitar kami. Terima kasih Engkau telah mengajarkan bagaimana kami mengasihi kehidupan kami, selalu jujur tentang apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menguatkan dan selalu menyertai sepanjang 2026 yang kami tatap mulai hari ini. Dan ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin seluruh ibadah dari awal pertengahan hingga akhir, dan kami boleh mengakhiri ibadah di awal tahun ini dengan penuh sukacita. Dan kami akan ucapkan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kamu dikudus seperti di surga. Berikanlah kami kembali kemampuan kami sebelumnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami menjatuhkan kami, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah.
Demikian cinta juga demikian. Hiduplah di dalamnya. Buanglah segala hal yang bertentangan dengan cinta. Wujudkanlah cinta dengan semakin banyak melakukan kegiatan dan kebaikan kepada setiap orang. Jadikanlah kehadiran kita membuat langit, bumi dan segala isinya berseri-seri. Maka saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dalam perjuangan tahun yang baru. Tunduklah untuk menerima berkat. Tuhan memberkati tangan yang memeluk dan mendekat, tangan yang membuai dan membelai, tangan yang merangkul dan memberikan kasih rabaan, tangan yang memberi dan menerima, tangan yang merestui dan memberkati, tangan yang terangkat dan terpulai, tangan yang menyambut dan memaafkan, sebab tangan itu memulihkan. Kiranya dekapan cinta kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus meneguhkan, menghibur dan mencukupkan dan menyelamatkan kami. Haleluya. Amin.
cinta.